Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahim. Bapak Ibu sekalian, kita akan dalami pada pagi hari ini dengan tema perumpamaan-perumpamaan yang dikemukakan Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan hamba berilmu. Pada bahasan kajian pekan yang lalu, kita mendapatkan satu kesimpulan tentang bagaimana Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW mementingkan atau memberikan pelajaran tentang pentingnya ilmu. Bahkan ilmu dapat menjadi pengawal atau supporting bagi orang beramal. Bahkan niat saja sudah mendapatkan bagian dari pahala orang beramal. Bagaimana mungkin berniat baik atau meninggalkan yang buruk tanpa ilmu tentang mana yang baik itu dan mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang mudarat, mana yang baik dan mana yang buruk dijelaskan oleh ilmu, mana yang bermanfaat, mana yang mudarat yang mendatangkan bahaya atau kerusakan juga kita dapatkan dengan ilmu. Ilmu tidak harus sesuatu yang bersifat besar, ya. Kadang rincian percilan-percilan ilmu itu adalah bermanfaat. Seperti yang sederhana saja, seorang anak kecil diberitahu oleh ibunya, "Dek, jangan pegang itu panas." Ini adalah informasi tentang ilmu, tentang hakikat, mana manfaat, mana mudarat, mana yang bahaya, mana yang memberi keselamatan, mana yang benar, mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka itu bagian dari ilmu. Ilmu tidak saja didapatkan dari kelas, ya, atau dari sekolah. Ilmu dapat kita tangkap dari orang berbicara di warung kopi. Ilmu dapat kita dengar, kita tangkap dari orang yang sedang duduk di stasiun atau di kereta api, ya. Di mana saja dia bisa menangkap ilmu itu. Ilmu itu bisa ditangkap dari orang berbicara, bisa ditangkap dari orang yang melakukan sesuatu. Kita terinspirasi dengan satu kebenaran, terinspirasi dengan sesuatu yang membawa manfaat, terinspirasi tentang suatu yang memberi keselamatan bagi seseorang. Oleh karenanya, sekali lagi, berkaitan dengan pentingnya bahwa untuk bisa melakukan niat kebaikan, meninggalkan keburukan, kita harus mengetahui ilmu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Adakah sama orang yang mengetahui, yakni orang berilmu, dengan orang yang tidak mengetahui, yakni yang tidak berilmu? Jawabannya Allah tidak jelaskan. Tapi dalam kaidah tafsir, ayat ini sebenarnya sesuatu kebenaran yang cuma kita diminta merenungkannya. Yang jawabannya sudah pasti, yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Yang tahu tidak sama dengan orang yang tidak tahu. Makanya dalam ayat yang lain, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini perintah Allah. Fas'alu, bertanyalah ahli dzikri kepada ahli ilmu
jika kamu tidak tahu. Fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli ilmu, pada orang yang berilmu, pada orang yang mengetahui, jika kamu tidak tahu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya kedudukan menuntut ilmu sangat penting dalam Islam. Disebutkan oleh sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang mengira bahwa berangkat dari rumah menuju satu tempat untuk menuntut ilmu bukan amalan jihad, maka sungguh ia telah kurang pandangan dan akalnya. Jadi di dalam syariat Islam menuntut ilmu itu nilai pahalanya seperti amalan berjihad, mempertahankan negara, ya, mempertahankan agama. Ini adalah pahala besar yang Allah karuniakan bagi mereka yang menuntut ilmu. Dalam bahasan kita yang lalu telah dikemukakan bagaimana ayat-ayat Al-Quran, bahkan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ayat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama wahyu itu yang diturunkan perintah membaca. Itulah pintu mendapatkan ilmu. Kemudian dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan di dalam Al-Quran itu ada sumpah-sumpah, ya, seperti wal asri, demi waktu, ya, sumpah-sumpah. Sumpah pertama di dalam Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat sumpah yang Allah bersumpah dengannya. Di dalam Al-Quran banyak kalimat-kalimat sumpah yang Allah gunakan, yang Allah turunkan pertama kali kepada Nabi SAW dari ayat-ayat tentang sumpah Allah adalah sumpah dalam surat Al-Qalam ayat pertama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Inilah sumpah pertama Allah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat pertama yang Allah turunkan adalah Iqra, bacalah. Dan sumpah pertama yang Allah turunkan kepada Nabi SAW adalah nun wal qalami wa ma yasturun. Apa makna nun wal qalami wa ma yasturun? Nun demi tinta, wal qalami demi pena, wa ma yasturun dan demi apa-apa yang dituliskannya. Subhanallah. Jadi kita disuruh membaca pertama. Yang kedua, Allah bersumpah tentang pentingnya 3 alat ini. Alat tinta, pena, dan apa-apa yang dituliskannya, berarti tulisan. Ya. Yang dengan adanya tulisan kita disuruh membaca. Tulisan terwujud dengan adanya pena. Pena terwujud dengan adanya tinta. Jadi antara tinta, pena, tulisan, dan membaca. Itulah alat. Kemudian Allah menyebutkan dalam surat Al-Alaq, Allah lah yang mengajarkan ilmu. Pertama kali orang atau sesuatu yang mengajarkan ilmu kepada manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah turunkan Al-Quran sebagai sumber ilmu. Ya. Ilham yang Allah turunkan pula kepada, Allah pilihkan kepada sebagian hambanya seperti Nabi Daud, terinspirasi, ya, dengan ilmunya, kemudian membuat kemanfaatan dengan baju besi. Nabi Adam, ya, kemanfaatan, mengetahui mana yang bisa dimanfaatkan untuk makan dan mana yang tidak bisa dimanfaatkan untuk makanan. Nabi Idris sesudah Nabi Adam adalah seseorang hamba yang pertama kali menemukan jahitan. Nabi Idris itulah yang menjahit pertama kali, membuat baju-baju di zaman Nabi Idris, ya, cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim dari baju besi, Nabi Daud baju besi, ya, dan seterusnya. Kemudian berkembanglah ilmu, baik ilmu yang bersifat duniawi untuk mengungkap mana manfaat, mana bahaya, mana yang benar, mana yang batil. Ya. Ini semua telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menggambarkan, Allah telah menyampaikan ilmu tentang transfer massa yang sampai saat ini kita belum mendapat mengulanginya. Tapi dulu transfer massa sudah Allah berikan kepada manusia. Yaitu dalam surat An-Naml ketika
Nabi Sulaiman alaihi salam meminta agar para pembantunya memindahkan singgasana Ratu Balqis dari negeri yang jauh ke Yerusalem. Kemudian sebagaimana kemarin juga saya singgung ayat ini dalam surat An-Naml, jin yang pandai dari kalangan Ifrit menyanggupi, wahai Sulaiman, saya bisa mendatangkan singgasana itu sebelum engkau bubar dari rapat ini, sebelum engkau meninggalkan ruangan ini. Tapi tiba-tiba ada seorang hamba manusia yang berilmu disebutkan dalam ayat tersebut. Manusia yang berilmu yang kemudian menyampaikan kepada Sulaiman alaihissalam, wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis itu kemari sebelum matamu berkedip. Subhanallah. Ini dalam ilmu modern transfer massa. Ya, transfer massa. Sementara kita baru bisa transfer suara. Alhamdulillah. Ya, suara saya ini didengar oleh teman Bapak Ibu di tempat yang jauh. Bayangkan kalau saya teriak tanpa alat ini, tidak mungkin, karena saya berada di Bogor, tidak mungkin ibu yang di Bintaro mendengarnya, ya, yang di Ceger mendengarnya, di Jakarta mendengarnya, di Kebagusan mendengarnya, seperti Pak Diki, nggak mungkin kalau tanpa alat ini. Jadi yang teknologi yang baru diungkap oleh manusia saat ini, yang kemanfaatannya sudah kita raih, adalah transfer suara. Juga transfer gambar, dua dimensi gambar, ya. Kalau tadi suara, gambar. Kita bisa melihat secara langsung ini. Saya berdada-dada begini tangan saya. Bapak Ibu sudah melihatnya. Transfer gambar ini sudah ditemukan oleh manusia. Yang belum adalah transfer massa, kecuali sampai hanya di GoFood atau GoSend. Ya. Transfer massanya hanya sebatas itu. Boleh, tapi tidak bisa kita seperti yang digambarkan dalam surat An-Naml, transfer massanya yang dilakukan oleh hulu balang Nabi Sulaiman, ya, mendatangkan singgasana itu langsung. Belum ada itu JNE, belum ada Kinda Kargo. Ya, di masa itu jalanan masih padang pasir panjang, tapi bisa mentransfer singgasana itu. Itu ilmu yang insya Allah telah memberikan inisiasi di dalam Al-Quran bahwa transfer massa itu bisa dilakukan oleh manusia yang berilmu. Ke depan boleh jadi tentang transfer massa ini akan terwujud. Ya. Itulah yang disampaikan salah satu mufassirin, kemungkinan adanya ilmu transfer massa ini akan terwujud di masa yang akan datang sebagai bagian dari tanda akhir zaman. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada perumpamaan penting yang diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 5. Yang dalam tafsir disebutkan bahwa ayat ini mengungkapkan perumpamaan tentang orang berilmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bahij. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Ini pengungkapan perumpamaan. Manusia itu pada dasarnya kering, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk lingkungannya. Kemudian Allah turunkan hujan, yakni Allah turunkan ilmu kepadanya. Maka dengan ilmu hiduplah si hamba itu. Bisa memberi manfaat pada dirinya dan memberi manfaat pada sesama. Seperti halnya tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan memberi manfaat pada lingkungannya. Dan manfaat pada diri tumbuhan itu sendiri. Dan ayat ini Bapak Ibu sekalian
ditafsirkan lebih lanjut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dalam sabda beliau yang agak panjang. Saya bacakan penjelasan Nabi berkaitan dengan perumpamaan diturunkannya ilmu kepada hamba. Perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan. Perumpamaan petunjuk dan ilmu pengetahuan yang oleh karena itu Allah mengutus aku untuk menyampaikannya. Seperti hujan lebat yang jatuh ke muka bumi. Bumi itu ada yang subur, ada yang dapat menyerap air, ada yang dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan yang banyak. Ada pula permukaan bumi yang keras, yang tidak bisa menyerap air sehingga tergenang saja. Maka Allah memberi manfaat dengan hal itu kepada manusia. Mereka dapat minum dan memberi minum binatang ternak dan bercocok tanam dari genangan air yang ditampung oleh sebagian permukaan bumi tadi. Lanjutan dari hadis ini, Bapak Ibu. Ada pula hujan yang jatuh ke bagian lain dari permukaan bumi, yaitu di atas tanah yang tidak bisa menggenangkan air dan tidak pula dapat menyerap sehingga dapat menumbuhkan rumput. Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama, ilmu agama, yang mau memanfaatkan sesuatu yang oleh karena itu Allah mengutus aku menyampaikannya, dipelajarinya, dan diajarkannya. Begitu pula perumpamaan orang yang tidak mau memikirkan dan mengambil peduli dengan ilmu Allah ini, yakni petunjuk Allah ini dalam agama yang aku diutus untuk menyampaikannya. Hadis Imam Bukhari nomor ke-79 yang termaktub dalam kitab Fathul Bari. Hadis Nabi SAW ini dijelaskan dalam rangka menafsirkan ayat surat Al-Hajj ayat 5. Kamu lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya berupa hujan, hiduplah bumi itu dan suburlah menumbuhkan berbagai macam tumbuhannya. Dengan ilmu manusia sekali lagi akan memberikan manfaat pada dirinya dan pada lingkungannya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, para ulama menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan apa yang disabdakan Nabi SAW di atas. Ada 3 golongan yang disebutkan dalam hadis tersebut berkaitan dengan hamba berhadapan dengan Allah. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah hamba yang menyerap ilmu dan memberi manfaat dengan ilmunya terhadap diri, keluarga, dan lingkungannya. Inilah yang diambil dari perumpamaan Nabi SAW, permukaan bumi yang dia bisa menyerap air hujan, kemudian karena air itu terserap, menyegarkan unsur hara dalam tanah itu, menumbuhkan tanaman-tanaman dan rumput-rumputan di areal tersebut. Di samping dia bisa menyerap air, ada air yang tertampung, apakah itu di danau, sungai, ya, di waduk, atau di sumur-sumur. Jadi ini perumpamaan Nabi tadi, air hujan yang merupakan ilmu yang digambarkan dalam surat Al-Hajj tadi, bisa diserap, memanfaatkan diri sendiri sehingga dia bisa menghasilkan karya, yakni menumbuhkan tanaman dan rumput-rumputan yang karyanya pun akan memberi manfaat pada lingkungannya. Tidak mungkin seorang bisa berkarya yang memberi manfaat pada lingkungannya tanpa ilmu. Tidak mungkin satu lahan permukaan bumi bisa menumbuhkan pohon-pohonan kalau dia tanpa disuplai air. Air adalah ilmu.
Itulah perumpamaan yang disampaikan dalam ayat Al-Hajj dan juga diperkuat oleh Nabi SAW dalam sabdanya tadi. Ilmu adalah penyegar seperti halnya air yang kemudian memberi manfaat bagi diri dan bagi lingkungannya. Kemudian tadi ada permukaan ini yang menampung ilmunya, menampung air hujan lewat waduk, lewat sumur, yang orang-orang lingkungannya pun mengambil manfaat untuk minum, untuk mandi, ya, untuk menyirami tumbuhan dan sebagainya. Dia mengambil manfaat dengan air sumur dan waduk tadi. Inilah golongan yang pertama diumpamakan seperti permukaan bumi yang subur yang bisa menyerap air dan menampung air hujan tadi. Adapun perumpamaan yang kedua atau golongan yang kedua dari hamba berkaitan dengan ilmu adalah hamba yang memiliki ilmu. Dia dapat menerima ilmu itu, tapi hanya bermanfaat ilmunya untuk lingkungan dan tidak untuk dirinya. Ini diungkapkan oleh Nabi SAW dalam hadis di atas, seumpama permukaan bumi yang dia tidak bisa menyerap air, tapi dia hanya bisa menampung air. Ya, sebagai di situ ada sungai atau waduk, ya, atau sumur, ya. Seperti halnya di tengah padang pasir, kering kerontang, tanaman rumput pun tidak bisa tumbuh, tapi di situ boleh jadi ada sumber air yang wadi-wadi itu, ya, yang kemudian kafilah-kafilah yang berjalan kemudian berhenti di sana mengambil air untuk minum, untuk bersih diri dan sebagainya, untuk memberi minum pada hewan-hewannya dan menyirami tanaman-tanaman yang dia kelola sendiri. Inilah yang dikenalkan oleh Nabi dalam perumpamaan permukaan bumi yang tandus, yang tidak bisa menyerap air, tapi dia bisa menampung air hujan tadi, yang memberi manfaat pada lingkungan. Ini digambarkan hamba yang memiliki ilmu, tapi hanya bisa memberi manfaat ilmunya untuk orang lain, untuk lingkungannya, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Tidak memberi manfaat pada dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, hamba yang tidak berilmu, sehingga ia tidak dapat mengambil manfaat bagi dirinya maupun untuk orang-orang di lingkungannya. Diumpamakan oleh Nabi SAW dalam hadis di atas adalah permukaan bumi yang tandus, yang tidak bisa menyerap air, dan ia pun tidak ada tempat untuk menggenangkan air. Air hujan turun hanya lewat saja di permukaan bumi tersebut, bahkan bisa mengakibatkan bahaya karena akan mendatangkan banjir besar pada orang-orang di sekitarnya. Akan meruntuhkan pohon-pohon, meruntuhkan rumah-rumah penduduk, banjir bandang, menghanyutkan segala yang ada. Ini perumpamaan permukaan bumi yang tidak bisa menyerap air, seperti hutan yang gundul, pegunungan yang gundul. Ketika air hujan datang, dia tidak bisa menyerap air, tidak bisa menahan air, dan tidak ada tampungan, maka lokasi di bawah gunung itu pasti akan terkena banjir bandang. Inilah perumpamaan orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu bisa bukan saja membahayakan dirinya, tetapi bisa membahayakan lingkungan hidupnya atau orang lain. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, dengan perumpamaan ini Nabi SAW tentu menginginkan kita sebagai hamba yang beriman untuk menjadi hamba golongan yang pertama, yaitu seperti permukaan bumi yang bisa menyerap air, kemudian dengan air yang terserap bisa menumbuhkan pohon-pohon di atas permukaannya yang memberi manfaat pada orang-orang di lingkungannya, dan juga bisa menampung air, ya, menadahi air hujan tadi, sehingga bisa air itu dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya. Ilmunya bisa dimanfaatkan orang-orang di sekitarnya, dan dengan ilmu yang dia miliki dia memberi manfaat bagi diri dan bagi lingkungannya. Semoga kita semua, Bapak Ibu,
dianugerahi Allah Subhanahu wa taala ilmu dan menjadikan diri kita semua pada golongan yang pertama seperti perumpamaan Nabi, permukaan bumi yang subur yang sekaligus bisa menampung air hujan. Dan celaan yang Nabi sampaikan khususnya pada bagian yang ketiga, jangan menjadi golongan yang ketiga yang tidak berilmu, tidak mau berilmu, yang akibatnya memberi mudarat, memberi bahaya bagi diri dan bagi lingkungan. Satu contoh kecil saja Bapak Ibu ya, semoga Allah berikan kemanfaatan dengan ilmu ini dan menjaga apa yang kita miliki. Nabi SAW pernah bersabda, jika engkau akan tidur malam, padamkan api dan pelita di rumah. Padamkan api dan pelita di rumah. Ya, dulu mungkin pelita-pelita di rumah untuk penerangan malam, dia dengan lilin, atau dengan kalau di Jawa lampu semprong misalnya. Ya, bukan dengan listrik seperti sekarang. Tapi Nabi memberikan ilmu, kemanfaatan. Bahwa pelita itu ada bahaya, api mengandung bahaya, listrik pun juga mengandung bahaya kalau dalam konteks sekarang listrik. Maka hendaklah sebelum tidur diperiksa dulu apakah kompor masih ada yang nyala, apakah listrik yang kemungkinan adanya korsleting, adanya korslet itu bisa masih menyala atau masih tertempel. Hendaklah diperiksa dulu sebelum kita tidur. Ini pesan Nabi SAW 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mentransfer ilmu ini. Yang dengannya kemudian kita berhati-hati. Ya, berhati-hati. Karena Nabi memesan ini setelah adanya kebakaran di kota Madinah atau di satu rumah milik sahabat Nabi yang Nabi kemudian memeriksa mengetahui bahwa sumber kebakaran adalah pelita yang dinyalakan saat dia tidur. Dan ini pengalaman, kemudian Nabi statementkan pengalaman itu menjadi peringatan untuk kita. Inilah ilmu. Hal yang kecil tetapi Nabi SAW telah menjalan dan mengajarkannya kepada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran menjelaskan tentang berkahnya ilmu ini. Siapa yang diberikan keistiqomahan menuntut ilmu, sehingga ia mendapatkannya, sungguh ia telah diberikan berkah yang banyak. Yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang diberikan ilmu, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Yakni yang menggunakan akal untuk merenung, mengambil manfaat dari apa yang semestinya bermanfaat. Allah memberikan ilmu pada siapa yang dikehendakinya. Ilmu ini dibagi oleh Allah SWT sesuai dengan karunia-Nya, rizkinya. Oleh karenanya kita diajarkan doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahkan ilmuku. Karena Allah lah yang menganugerahkan pintu ilmu. Sumber ilmu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada kajian yang lalu telah dijelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah Allah memberi ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam lebih unggul dari malaikat. Lebih unggul dari jin. Allah lah yang membukakan ilmu bagi hambanya yang namanya manusia. Dan barang siapa yang diberi ilmu, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dengan ilmu dia dapat mengambil manfaat dalam kehidupan ini. Baik manfaat yang sifatnya duniawi maupun manfaat yang sifatnya rohani atau diniyah atau akhirat. Kita mengambil manfaat dengan ilmu mendapatkan pahala. Mengambil manfaat dengan ilmu, ya dengan ilmu itu kita meraih manfaat dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan nasibmu menikmati dunia. Dan untuk menikmati dunia dengan benar dan benar-benar memberi manfaat pada diri seseorang, hendaklah dia menggunakan ilmu. Kita obat saja menggunakannya dengan ilmu.
Ya, ada orang sakit kepala tiba-tiba minum Sunmol supaya cepat hilang sakit kepalanya. Saya nanti rapat jam 1 jam lagi, udah supaya cepat saya ngambil 5 biji Sunmol langsung ditelan. Ya. Mereka mengambil mudarat. Ya. Meminum obat ada dosisnya dan penentuan dosis ada ilmu. Dia yang dosis inilah para ahlinya menetapkan dosis karena dia mengetahui manfaat dan bahaya. Itu saja adalah bagian dari menekuni atau mengikuti ilmu. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Dalam ayat yang lain, Allah memuji mereka yang mencari ilmu dan bersandar dengan ilmunya, sehingga bermanfaat bagi diri dan lingkungannya sebagaimana dalam perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sebagaimana dijelaskan di atas. Allah berfirman, warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan mendalaminya. Semoga Bapak Ibu kita semua termasuk di dalamnya, yaitu warasihun. Allah memberi gelar warasihun fil ilmi. Orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu dan mendalaminya. Ya, semoga kita semua termasuk di dalam. Ia berkata, kami percaya ini semua berasal dari hadirat Tuhan. Dan tidak mendapat peringatan seperti itu kecuali ulul albab. Orang yang benar-benar memanfaatkan akal yang dikaruniakan Allah kepadanya. Memfungsikan akal dengan benar, yakni dengan menarik ilmu, menyimpannya dalam akalnya, kemudian dia berpikir untuk memanfaatkan. Dalam ayat yang lain, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan, yakni mendengarkan ilmu, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mendengarkan perkataan, sumber-sumber ilmu ini, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Jadi kita diajarkan untuk mereferensi, ya, mereferensi dari ilmu. Oh ini, masya Allah ini baik. Kemudian dia ikuti apa yang ilmu atau statement ilmu yang benar yang bisa dia amalkan. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi ilmu dan mereka itulah ulul albab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah sandaran iman dan amal kebaikan. Orang beriman topangannya adalah ilmu. Ya. Seperti dalam kajian jauh hari sebelumnya telah disampaikan perumpamaan orang-orang beriman itu seperti pohon. Seperti pohon yang besar menjulang ke langit. Akarnya kuat menghujam ke tanah. Nah, akar pohon ini diumpamakan adalah iman. Ya. Iman yang kemudian dia menyerap unsur hara dalam tanah. Air dan unsur hana tanah sumber ilmu. Tidak akan kokoh pohon itu kalau dia tidak menyerap akarnya, tidak menyerap air dan unsur hara. Kalau tidak kokoh akarnya. Kokohnya akar akan mendukung tumbuhnya pohon yang kokoh, yang kuat. Karena akar ini menyerap air dan unsur hara dalam tanah. Itulah sandaran iman adalah ilmu, sandaran amal juga ilmu. Allah SWT berfirman, katakanlah, berimanlah kamu kepadanya, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Nggak memberi pengaruh di sisi Allah, tidak mengurangkan hasanah kekuasaan Allah, tidak menambah keimananmu itu terhadap hasanah Allah, kekuasaan Allah. Jadi yang butuh dengan keimanan itu sesungguhnya hamba, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari ayat ini.
berimanlah kamu padanya atau tidak usah beriman sama saja bagi Allah. Ya, dalam bahasa kita nggak penting bagi Allah. Justru manfaat keimanan itu pada diri hamba. Kemudian Allah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Ya. Apabila dia berpikir, merenung terhadap kuasa Allah dan apa yang Allah telah berikan kepadanya, dan dengan ilmunya dia merenungkannya, maka ia pun akan bersyukur kehadirat Allah dengan rasa syukur yang dalam. Yang digambarkan rasa syukur yang dalam ini sambil menangis, mereka merenunginya dan bertambah khusyuk. Inilah orang-orang yang diberi ilmu. Dalam ayat berikutnya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Inilah karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang beriman. Bahwa ilmu menjadi dasar topangan dia beramal. Dalam hatinya yang menopang keimanan, dengan ilmu yang masuk ke dalam hatinya dan akalnya, menjadi hujjah atau sandaran dalam melakukan tindakan. Mana yang baik dia lakukan, mana yang buruk dia hindar. Mana yang manfaat, mana yang mudarat. Dalam ayat berikutnya, ataukah kamu, wahai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung, atau orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat. Dia takut kepada azab akhirat karena ilmu. Dia beribadah karena ilmu. Dan mengharap Tuhannya. Katakanlah, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Adakah sama orang yang berilmu yang melakukan amal-amal kebajikan itu dengan ilmunya, dengan orang yang tidak berilmu, sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas amal-amal kebaikan? Hanya ulul albab lah yang dapat menerima pelajaran. Inilah gambaran Al-Quran tentang pentingnya ilmu sebagai sandaran iman dan amal kebaikan. Jika kita tidak bersandar pada ilmu yang benar, maka iman akan menyimpang. Keimanan akan terpeleset. Kebaikan pun akan tidak terjangkau. Dia tidak mengetahui bahwa hal itu kebaikan. Seperti halnya di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bagaimana kita membuat gembira seorang anak atau seseorang. Itu amal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menggembirakan orang lain akan mendatangkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ilmu yang penting karena berkaitan dengan kecintaan Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Bila kita ingin dikasihi Allah, kasihi orang-orang di bumi. Kasihi makhluk Allah di bumi. Nah, inilah ilmu yang kemudian kita mengambil manfaat dengan ilmu, baik untuk diri kita dan memberi manfaat pada sesama. Adapun pada ayat berikutnya, Bapak Ibu sekalian, mengungkapkan celaan Allah dan peringatan Allah, nasihat Allah kepada hamba-hambanya, agar mereka tidak bersandar pada kebodohan. Tidak mencukupkan diri dengan apa yang dia miliki, terus dia hendaklah menuntut ilmu. Oleh karena Nabi SAW pernah menyampaikan sesungguhnya menuntut ilmu itu ya terus-menerus dilakukan sampai seseorang itu wafat. Ya.
sampai seseorang wafat, baru dia berhenti dari menuntut ilmu. Selayaknya demikian. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, inni a'iduka an takuna minal jahilin. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu jangan kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu, wahai Nuh, supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berilmu. Ini nasihat peringatan Allah kepada Nabi Nuh alaihi salam, yang oleh Allah tetap nasihat ini diabadikan di dalam Al-Quran. Diterimakan kepada Nabi SAW, padahal jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh sudah ribuan tahun. Sudah ribuan tahun, tapi nasihat atau peringatan Allah kepada Nabi Nuh itulah yang dipakai oleh Allah untuk mengingatkan kita, umat Nabi Muhammad SAW, agar jangan termasuk orang-orang yang tidak berilmu. Ini bagian dari celaan Allah terhadap mereka yang tidak bersandar pada ilmu. Celaan Allah yang lain yang terungkap di dalam Al-Quran berkaitan dengan hamba yang berkaitan dengan ilmu adalah celaan Allah pada orang yang berilmu tapi tidak mengambil manfaat dengan ilmunya, tidak menggunakan ilmunya. Dia berjalan menjalani kehidupan ini tanpa dasar ilmu tadi, padahal dia miliki ilmu itu. Dia menyelisihi ilmunya, berketerusan dia menyelisih ilmunya dalam hidup. Inilah yang termaktub perumpamaannya dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-5. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, yakni ini sumber ilmu Taurat dari Allah Subhanahu wa taala seperti halnya Al-Qur'an. Lalu mereka tiada memikulnya, tidak memanfaatkan Al-Quran, tidak memanfaatkan wahyu dari Allah yang menjadi sumber ilmu tadi yang telah disampaikan dalam ayat di atas. Maka Allah membuat perumpamaan mereka itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Allah membuat perumpamaan mereka itu seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Bapak Ibu sekalian, keledai memang digunakan oleh manusia sejak dahulu sebagai penggambaran orang yang bodoh. Ya, makanya ada pepatah dalam literatur kita, ya, keledai saja tidak masuk lubang 2 kali. Artinya orang bodoh saja nggak masuk, tidak celaka itu 2 kali. Ini perumpamaan untuk artinya pentingnya kita mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilalui. Nah, keledai memang adalah satu simbol atau bentuk-bentuk perumpamaan yang menggambarkan kebodohan. Dan Al-Quran menyebut keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Walaupun dia bawa kitab-kitab tebal, tetap bodoh, tetap keledai. Inilah perumpamaan dalam Al-Quran terkait dengan orang yang berilmu tapi tidak mengambil manfaat dengan ilmunya. Na'udzubillahi min dzalik. Amat buruk perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ini bentuk perumpamaan lain terkait dengan ilmu
yang dimiliki oleh hamba. Yaitu apabila ilmu dimiliki tapi tidak dimanfaatkan sama sekali ya dalam kehidupannya, perilakunya dan sebagainya, terus tidak merujuk pada ilmu, padahal dia telah mengetahuinya, ya, seperti halnya sholat, dia tidak menjadi tidak sholat, puasa tidak puasa, padahal dia tahu tentang wajibnya puasa, wajibnya sholat, dan seterusnya. Kemudian celaan yang berikutnya yang berkaitan dengan ilmu yang tercantum dalam Al-Quran dalam bentuk perumpamaan pula. Kita bisa lihat dalam surat Al-A'raf ayat 175, 176. Allah Subhanahu wa taala mencela seorang yang berilmu karena nafsu dunia, terkait harta, kepangkatan, jabatan, sebagainya, sehingga dia meninggalkan ilmunya. Ya, bertolak belakang dengan ilmunya, sikap dan perilaku yang ditampilkan. Ini berkaitan dengan ayat ini surat Al-A'raf, memang ada kisah yang mengiringinya, yaitu kisah murid dari Nabi Musa alaihissalam yang bernama Bal'am. Yang beliau ini telah mengilmui Taurat, kemudian sampai Nabi Musa mendoakannya supaya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima pengabul doa Nabi Musa ini. Sudah dikabarkan pula kepada Bal'am, tapi Bal'am justru menjauh karena tergoda dengan dunia, yakni harta dan jabatan yang dijanjikan oleh Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa saat itu. Allah Ta'ala berfirman, membuat perumpamaan, dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ilmu tentang ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian ia melepaskan diri dari ayat-ayat atau dengan ilmu itu. Dia lepaskan ilmu itu. Tidak lagi merujuk kepada ilmu itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami kehendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat atau ilmu itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginan yang rendah. Seperti juga halnya kisah murid Nabi Isa alaihissalam, Yudas Iskariot. Ya. Nabi Isa punya 12 murid. Al-Hawariyun di dalam Al-Quran disebutkan. Tapi Yudas ini kemudian mengkhianati Nabi Isa. Dia meninggalkan majelis di rumah atau di majelis Nabi Isa alaihissalam. Minta izin dia keluar justru untuk memberitahukan kepada penguasa saat itu yang mencari-cari Nabi Isa. Di mana rahib-rahib Yahudi saat itu memberi hadiah 30 dinar emas, ya. Memberi hadiah uang ini, dan Yudas kan tertarik dengan hadiah itu. Siapa yang memberitahu persembunyian Isa, kita akan berikan dana pundi-pundi emas ini. Hanya 30.000 kalau tidak salah. Ya, ini juga disebutkan dalam tafsir, juga dalam Injil Barnabas. Mereka, Yudas ini kemudian tertarik, dan dia keluar meninggalkan majelis Isa ibnu Maryam, mengkhianati gurunya hanya untuk mendapatkan emas yang dihadiahkan oleh rahib-rahib Yahudi saat itu, untuk menumpas Nabi Isa dan memfitnah Nabi Isa di kalangan penguasa Romawi saat. Akhirnya setelah Yudas melaporkan, kemudian Yudas diajak oleh bala tentara Romawi untuk mendapatkan tempat Nabi Isa berada, dan saat itulah Allah kemudian mengubah wajah Yudas, dimiripkan seperti Isa, dan Yudaslah yang ditangkap, dan Yudaslah yang kemudian disalib. Ya, itulah yang dijelaskan dalam Al-Quran berkaitan dengan penyalipan yang dituduhkan atau dianggap bahwa Isa yang disalib. Allah membantah dalam Al-Quran. Sesungguhnya yang disalib adalah salah satu murid yang berkhianat, yang karena mengejar dunia, yaitu Yudas Iskariot.
Selanjutnya dalam ayat ini, dan sekiranya kami kehendaki, ini kami tinggikan derajatnya. Ya, seperti halnya murid-murid Nabi Isa yang lain, ditinggikan derajatnya oleh Allah, Barnabas, ya, John dan sebagainya. Tetapi Yudas ini juga Bal'am, muridnya Nabi Musa alaihissalam, cenderung kepada dunia, ya, mencari dinar tadi, mencari emas tadi, mengikuti keinginan yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalonya, dijulurkan lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang yang mendustakan ayat kami, yakni mendustakan ilmu, maka ceritakanlah kisah itu agar mereka berpikir. Ya, kisah Yudas dan kisah Bal'am. Bal'am bin Bawra mengkhianati Nabi Musa alaihissalam, padahal ia telah hafal Taurat, dan Yudas demikian pula. Padahal dia telah mendapatkan pelajaran Injil, juga wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Inilah yang Allah berikan perumpamaan dalam ayat ini. Seperti halnya anjing, jika kamu menghalonya dijulurkan lidahnya, jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya juga. Ini adalah perumpamaan yang buruk yang Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana orang mengkhianati ilmunya hanya karena dunia semata atau karena jabatan, termasuk bagian dari dunia. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita didorong dalam Al-Quran, dimotivasi dalam Al-Quran agar tetap istiqomah, terus menuntut ilmu dan berpegang padanya. Jangan berpaling dari agama. Jangan berpaling dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf di antaranya. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Ar-Rahman. Jadi Al-Quran ini pengajaran dari Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman. Allah mengajarkan ilmu Al-Quran ini. Barang siapa berpaling dari ilmu, pengajaran dari Ar-Rahman, dari Allah, maka kami biarkan syaitan menyesatkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Dia menjadi teman karibnya. Setan menjadi teman karibnya. Dan sungguh setan-setan itu akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Na'udzubillahi min dzalik, Bapak Ibu. Ketika setan itu menghalang-halangi karena pengingkaran terhadap ilmu yang Allah turunkan, maka setan selalu mengelabuhi manusia seolah-olah tindakan itu adalah kebenaran. Tindakan itu memberi manfaat. Dan Allah membiarkannya. Allah biarkan setan menyesatkannya. Dia menjadi teman karibnya. Kemudian dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 119 Allah SWT berfirman yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka, tanpa ilmu. Nah, inilah kebanyakan manusia, kata Allah dalam firman-Nya ini, kita diingatkan kebanyakan manusia melakukan sesuatu, mengajak sesuatu tanpa ilmu, tanpa sandaran ilmu, baik ilmu agama atau ilmu duniawi, ilmu kauni sifatnya, tanpa ilmu. Inilah yang diingatkan Allah. Kebanyakan manusia hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih tahu orang yang melampaui batas. Allah yang lebih tahu, sehingga kalau Allah menjelaskan bahwa ini melampaui batas, kita ikuti. Karena itulah yang diberikan Allah SWT sebagai sumber ilmu Allah Azza wa Jalla. Dalam perumpamaan yang lain, Allah SWT berfirman, menjelaskan orang yang berilmu yang sombong. Maaf, orang yang bodoh tapi sombong. Bodoh tapi sombong. Sudah bodoh, sombong lagi. Ini sebagai pengungkapan yang terkait dengan ilmu.
Difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 11 sampai 13 yang terjemahannya, dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, karena mereka melakukan tindakan tanpa ilmu yang menyebabkan bahaya, membahayakan di muka bumi. Menggunduli hutan, ini sebagai contoh ya, tanpa hanya mengambil manfaat dari kayu-kayu, dari pohon-pohon besar di hutan, tanpa memikirkan dampak lingkungannya, ini membahayakan, mendatangkan kerusakan. Membuang ya di pabrik-pabrik di sekitar sungai, ya hasil sampahnya dibuang ke sungai, mencemari sungai. Padahal sungai ini dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya yang butuh air. Ya, kita lihat di contoh di Sungai Citarum, ya, bagaimana pencemaran cukup tinggi di Sungai Citarum. Dulu disangka karena masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ternyata setelah diteliti, justru yang membuang sampah yang lebih berbahaya itu racun-racunnya itu dari pabrik-pabrik industri. Bukan rakyat atau orang-orang yang tinggal di pinggiran sungai. Mereka membuang sampah di sungai, tapi sampah-sampah itu tidak membahayakan, tidak mencemari dengan tingkat pencemaran yang tinggi. Itu hasil penelitian, Bapak Ibu ya, untuk Sungai Citarum itu. Nah, ini diingatkan oleh Allah bila dikatakan kepada mereka, jangan kau membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian Allah mengingatkan, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, akan berimankah kami sebagai orang yang bodoh telah beriman? Jadi menuduh orang-orang yang menasihati sebagai orang-orang yang bodoh. Ingatlah, kata Allah. Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara kesombongan adalah orang yang tidak tahu, tapi sok pintar. Ya, menuduh orang lain yang pintar adalah bodoh. Mereka lah orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Inilah orang yang bodoh tapi sombong. Kalau kita tidak tahu, diperintah oleh Allah, fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah, yakni belajarlah, menuntutlah ilmu pada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Bertanyalah pada orang berilmu jika kamu tidak tahu. Jadi semestinya ketika ada pengingatan, dia mempelajari dulu. Kemudian menelaah, oh ternyata benar, ini dampaknya buruk pada lingkungan. Baru dia memanfaatkan ilmu bagaimana mengatasinya. Bertanya pada ahli-ahlinya atau pada orang yang berilmu. Kemudian sindiran Al-Quran terhadap orang yang menyombongkan ilmunya. Kalau tadi orang bodoh menyombongkan atau sombong. Sedangkan ini orang yang mungkin beri di ilmu tapi sombong. Allah mengingatkan pula. Sesungguhnya dengan adanya ilmu justru orang itu seharusnya makin tawaddu, makin rendah hati, ya. Makin rendah hati. Seperti padi makin tua makin merunduk. Itu perumpamaan orang yang berilmu makin tawaddu, makin rendah hati. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian bila kami berikan padanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanya karena kepintaranku. Nah, inilah yang dicela oleh Allah. Hendaklah dia bersyukur karena nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang pintar tidak mendapatkan nikmat itu. Dan berapa banyak orang yang tidak pintar, Allah karuniakan nikmat itu. Kalau kebetulan kita mendapatkan ilmu, mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ya, ilmunya kita dapat pahala, nikmatnya kita mendapatkan manfaat. Jadi Allah mencela seseorang yang
punya kepintaran tapi dia sombong. Sesungguhnya aku diberi nikmat hanyalah karena kepintaranku. Ini adalah ungkapan kesombongan. Sebenarnya ini adalah ujian, kata Allah. Sebenarnya dia ujian, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui kalau itu ujian. Allah memberi nikmat itu tidak ada hubungannya dengan ilmunya dia sebenarnya. Sungguh orang-orang sebelum mereka juga telah mengatakan begitu. Dan dia adalah berguna bagi mereka apa yang dahulu mereka usahakan. Mereka ditimpa akibat buruk dari apa yang mereka usahakan. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Na'udzubillah min dzalik jika Allah telah mengistidraj hambanya. Ini peringatan Allah terkait dengan ilmu. Hendaklah kita semakin berilmu, semakin rendah hati. Ya, semakin tawaddu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang-orang hamba-hamba dari yang Maha Rahman, jadi Allah SWT, apabila mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Allah mengungkapkan juga satu perumpamaan di dalam surat Al-Hasyr ayat 16-17 tentang ahli amal, orang yang berbuat baik, maksudnya dia menyangka berbuat baik, tetapi sesungguhnya dia mengalami kebodohan. Dia beramal tanpa ilmu. Tadi di depan sudah disampaikan, sesungguhnya ilmu topangan amal, penghulu amal. Amal itu sandarannya ilmu, tidak boleh amal tanpa ilmu. Harus ada sandaran ilmunya. Nah, Allah SWT mengingatkan ada manusia yang sibuk beramal, tapi mengada-ngada tidak disandarkan pada ilmu. Inilah yang diingatkan dalam surat Al-Hasyr. Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan. Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia telah kafir, maka ia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jadi setan sebenarnya takut. Maka adalah kesudahan keduanya, yakni setan dan yang diajak tadi, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya, demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ini perumpamaan dalam surat Al-Hasyr dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Nabi SAW menjelaskan tentang kisah seorang hamba yang banyak ibadahnya, tapi tidak didasari atas ilmu yang benar, yang disebutkan dalam hadis itu bernama Barseso atau Barsesa. Barseso. Dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahihnya, ada seorang dari Bani Israel bernama Barseso, yang dia sangat semangat beribadah, tapi selalu mengada-ngadakan sendiri, tanpa dasar yang benar, tanpa ilmu. Ketika syaitan ingin menyimpangkannya dari ibadah itu, tidak bisa. Karena begitu semangatnya dia beribadah, maka setan menyimpangkannya dengan kebodohan. Jadi semangat ibadahnya tidak bisa dicegah, tetapi setan menyimpangkannya dengan kebodohannya agar beribadah dengan cara-cara yang tidak berdasar pada ilmu. Itulah kisah Barseso. Yang akhirnya kemudian ia pun meninggal dalam keadaan tersesat karena bujukan syaitan. Yang kisah ini secara ringkas disebutkan dalam surat Al-Hasyr. Ya. Sedang nama siapa mereka, manusia ini dijelaskan oleh Nabi SAW tadi dengan bernama Barseso. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan tentang kajian pagi hari ini, perumpamaan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW
berkaitan dengan orang-orang yang berilmu. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Silakan Bu silahkan. Mia. Ya, terima kasih Mbak Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Amin. Mia. Ya, semoga Pak Ustadz selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu Amin. juga dengan tim Thoibah Thora dan semua kita yang hadir pada hari ini. Amin ya rabbal Ya, alamin. amin ya robbal alamin. Izin bertanya Pak Ustadz terkait orang yang berilmu. Kadang kita temui seseorang atau sekelompok orang sudah paham mengenai suatu ilmu ya Ustadz, tapi mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini terkait dengan apakah ilmu itu tidak bermanfaat atau orang tersebut belum mendapat hidayah atau apa ya Pak Ustadz? Karena kadang saya bingung menyikapinya gitu. Jadi misalnya seseorang paham bahwa dalam Islam itu kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, tapi masih banyak orang yang melalaikan kebersihan itu Pak Ustadz sehingga terjadilah banjir misalnya. Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Ya, ya, ya tadi diungkapkan dalam perumpamaan Nabi SAW ya, bahwa permukaan tanah ada yang bisa menyerap menyerap air itu, menumbuhkan dengan air yang diserap oleh tanah tadi, menumbuhkan pohon-pohon. Dan juga pada areal itu ada tempat-tempat lubangan untuk menadahi air yang kemudian menjadi sumur, menjadi waduk dan sebagainya. Orang mengambil manfaat dengan waduk tadi. Nah, itu perumpamaan yang pertama yang ilmunya memberi manfaat pada diri dan orang lain. Yang kedua, permukaan tanah yang dia tidak bisa menyerap air seperti padang pasir dan sebagainya, bebatuan, tapi dia punya lekukan-lekukan yang bisa menampung air hujan. Ketika hujan datang, air itu ditampung pada lekukan-lekukan di permukaan tanah tadi. Ini diartikan oleh Nabi orang yang dengan ilmunya, dia punya ilmu tapi dia tidak memberi manfaat pada dirinya, tapi masih memberi manfaat pada orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang ketika datang ilmu, dia tidak bisa menyerap ilmu itu, yakni seperti hujan tadi tidak bisa diserap oleh tanah, juga dia tidak punya tampungan, yang air itu kemudian mengalir saja, menyebabkan boleh jadi banjir bandang, merugikan orang lain. Nah, tentang tadi, tentu manusia itu disebut insan, itu karena ada sifat kelalaian, kelupaan ya. Allah SWT Maha Pengampun. Kalau satu dua hal berkaitan dengan apa yang dia ilmui belum dilaksanakan, insya Allah itu kemarin kita diskusikan bahwa kalau diiringi dengan niat, dia dapat ilmu, niatkan untuk melaksanakannya, ya, maka Allah sudah kasih pahala. Tapi kalau dia tidak bisa mewujudkannya, tidak mewujudkan ini ada dua, ya. Tidak mewujudkannya karena sengaja dari diri, ngapain sih tetap aja buang sampah saya, gitu, maka hilang, gitu kan, tidak mendapatkan pahalanya karena dia mengingkari ilmunya. Tapi kalau dia tidak melakukannya karena keterdesakan, karena kelalaian dan sebagainya, insya Allah Allah tetap memberikan ganjaran itu dengan ilmu dan niatnya. Nah, kalau yang perumpamaan dalam surat Al-Jum'ah, dia punya ilmu tapi tidak benar-benar meniatkannya, dan memang meniatkannya justru menyalahi ilmunya. Ya, kalau dia dapat ilmu, misalnya tadi dilarang membuang sampah, dia dapat nih dari pengajian, dilarang membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan, itu dosa. Ya, misalnya demikian, Nabi di antara kebaikan adalah mengambil sampah untuk ditempatkan pada tempat yang semestinya. Nah, tapi dia ketika menerima ilmu, dia mengabaikannya dengan mengatakan misalnya, mana sampai udah nggak ada masalah lah, buang mana aja, namanya sampah dibuang lah, masa sampah dipakai. Dia komentari ilmu tadi dengan begitu, berarti sejak awal dia memang buruk terhadap ilmu. Inilah yang diungkapkan dalam surat Al-Jum'ah ayat 5, seperti keledai yang membawa kitab-kitab
tebal. Dia dapat ilmunya, tapi dia abaikan dan mencela. Begitu Bu Mia. Iya, baik Pak Ustadz. Jadi tetap kita harus memaksimalkan ikhtiar kita dalam menjalankan ilmu itu ya Pak Ustadz ya. Betul ya. Ya, baik. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan katsiron. Terima kasih Mbak Lili. Terima kasih Bu Mia. Silakan Bu Gomba. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lili, terima kasih Mbak Mia, selalu mendoakan kita semua dengan manis. Ya, pertanyaan saya adalah, Ustadz tadi menjelaskan bahwa setiap manusia dijaga dari kesesatan. Ya Ustadz ya. Ya, iya. Jadi kita diharapkan tidak sesat. Tetapi kenapa ada juga keterangan yang Allah memilih siapa yang dikehendakinya. Kalau memilih berarti belum semua. Mengapa begitu dan tanda-tandanya apa? Baik, ya, itu Mbak. Baik, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mensenariokan di muka bumi ini untuk menjaring hamba-hambanya. Sebenarnya Allah menghendaki hamba yang namanya manusia ini masuk surga semuanya. Ya. Akan tetapi waktu Adam di surga itu dengan istrinya Hawa terkecoh dengan bujukan setan. Maka ini perumpamaan saja. Kadang kita merekomendasikan atau kita mendapat rekomendasi seseorang untuk bekerja pada satu instansi. Kemudian ya karena rekomendasi orang penting yang kita kenal, kita masukkan di sana. Dalam perjalanan, orang yang direkomendasikan ini tidak capable, tidak kompeten untuk mengerjakan tugas di kantor tadi. Maka orang yang di kantor tadi karena ini rekomendasi tidak baiklah kalau langsung dipecat misalnya. Maka dikirimlah dia ke balai latihan kerja BLK di perusahaan itu. Ya, datanglah kamu ke Ciawi, situ ada BLK, ikut pelatihan BLK. Setelah ikut 1 bulan misalnya di sana, kemudian ada penilaian. Nah, hasil penilaiannya ternyata dia sukses, bagus, udah meningkat kompetensinya, udah meningkat kapasitasnya. Ya. Maka dia pun diterima kembali di perusahaan itu. Itulah perumpamaan hidup kita di dunia ini benar-benar BLK sebenarnya. Balai latihan kerja untuk kita kembali memenuhi rekomendasi kita di surga itu. Nah, untuk bisa kita memiliki kompetensi ahli surga, harus ada ilmunya. Seperti kalau kita tadi di perusahaan yang direkomend kemudian disuruh ke BLK, harus cari ilmunya untuk bisa-bisa lolos ujian. Yang lolos lanjut, yang tidak lolos tidak lanjut. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu agar kita mudah lolos, diberikan kemurahan kemudahannya. Makanya Allah ujian yang Allah terapkan itu wattaqullaha mastata'tum. Allah tidak menguji kamu dengan beban yang berat. Sebenarnya ujian Allah itu mudah. Ya, soal-soalnya itu mudah, multiple choice banyaknya malah. Jadi kemudahan, tetapi ada yang menghalangi manusia untuk mendapatkan kemurahan Allah ini. Nah, inilah ujian berat. Apa? Ahli surga itu tidak boleh sombong. Ya, makanya dalam hadis, siapa dalam hatinya ada kesombongan 1 zarah, 1 atom, dia sulit untuk dia masuk surga. Tidak bakal dia masuk surga. Karena itulah penghalangan. Dan kenapa sombong ini menjadi penyebab berat halangan untuk masuk surga? Karena kesombongan ini menjadi miliknya iblis. Allah memang ciptakan
sifat utama iblis itu takabur, sombong, ya. Disuruh oleh Allah sujud kepada Adam, ciptaan Allah, padahal iblis itu, Bapak Ibu, dia bisa terbang ke langit, turun bumi, langit, masuk surga udah bisa. Dikasih kemurahan begitu oleh Allah iblis itu. Kemudian yang memberi Allah SWT hanya menyuruh sujudlah kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Kenapa saya harus sujud pada Adam? Dia aku yang nyuruh, kata Allah. Enggak ya Allah, saya engkau ciptakan dari api. Adam kamu dari tanah. Kenapa saya harus sujud kepada Adam yang dari tanah? Ya, dalam penafsiran disebutkan. Lalu apa kelebihan api dari tanah? Api bisa dipadamkan oleh tanah. Apa kelebihan api? Nah, inilah kebodohan, ya. Kebodohan plus kesombongan. Jadi dua hal itu akan menjadi penghalang utama, kebodohan dan kesombongan. Nah, Allah SWT akan memberikan hidayah kepada hamba-hambanya selama dia tidak menutup hatinya dengan kesombongan dan menutup hatinya dengan kebodohan. Nah, itu dua hal ini yang paling penting. Jadi Allah hanya memberikan hidayah tadi kalau dia membuka diri, tidak sombong dan tidak merasa pintar dengan dengan ilmunya, yang kemudian dia jadi sombong. Nah, ini dikaitkan dalam penjelasan para ulama. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, bantulah Islam ini di Madinah saat atau di Mekah saat itu dengan salah satu dari dua Umar yang menjadi tokoh di Mekah, ya, Umar bin Khattab dan Umar bin Hakam. Dua tokoh ini Nabi meminta berdoa kepada Allah, ya berikan hidayah kepada salah satunya supaya bisa menopang, memberi kekuatan pada Islam dalam dakwahnya di Mekah saat itu. Yang kepilih Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Hakam itu masih kerabat dari Nabi. Tapi kenapa kok kerabat Nabi malah nggak dapat? Yang orang lain, Umar bin Khattab bukan kerabat, malah dapat. Nah, di situ ditelitilah oleh para ulama, apa yang menjadi sebab kok Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, bukan kepada Umar bin Hakam. Maka ujung dari hasil penelitian itu, dari kajian para ulama, menyebutkan sifat Umar bin Khattab itu keras, tapi jujur. Sedangkan Umar bin Hakam itu licik dan sombong. Gitu ya, selalu tipu-tipu dan sombong lagi. Sedangkan Umar bin Khattab itu keras, tapi dia jujur apa adanya. Makanya ketika Umar bin Khattab diprovokasi oleh teman-temannya waktu itu untuk menyelesaikan urusan dengan Nabi Muhammad SAW, udah bunuh aja. Baiklah kalau gitu selesai kita urusan, saya mau bunuh dia. Umar bin Khattab dengan menghunus pedang menuju rumah Nabi. Di tengah jalan dia ditegur oleh temannya. Wahai Umar, kenapa kau jalan dengan lari dengan cepatnya begini sambil menghunus pedang? Aku akan menyelesaikan dengan Muhammad ini. Loh, kenapa? Iya, dia yang membuat ketidaknyamanan di Mekah saat ini. Kata temannya, wahai Umar, apakah kamu tahu adikmu namanya Fatimah bin Khattab sudah masuk Islam, sudah mengikuti Nabi? Kaget Umar. Hah, adik saya? Ya, akhirnya dia menuju rumah adiknya. Ya, Fatimah bin Khattab. Sampai di rumah adiknya, kebetulan adiknya sedang belajar Quran. Dan dengan suaminya, kemudian saat itu dibacakan, dia sedang membaca ayat surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Ya, itu ayat pertama dari surat Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Sungguh, aku, kata Allah, menurunkan Al-Quran kepadamu bukan karena aku ingin menjadikanmu susah. Ya, jadi langsung bin Khattab terbuka hatinya. Waduh, ini menarik sekali nih. Kemudian dia belajar, diketok rumah Fatimah. Apa yang kamu baca? Ini Al-Quran dari Muhammad, dari Nabi Muhammad SAW. Boleh saya baca? Kata adiknya,
Islamlah dulu kalau mau baca. Nah, setelah kemudian disampaikan isi makna dan sebagainya oleh adiknya, baik, aku akan temui Nabi. Nah, dia menemui Nabi justru masuk Islam. Nah, itulah kejujuran hatinya, ya, kelapangan hatinya, walaupun keras, tapi dia jujur. Berbeda dengan Umar bin Hakam tadi, ada kelicikan dan kesombongan. Jadi kalau tadi, kenapa tidak terpilih? Karena adanya kesombongan tadi, Bu Gomba. Iya. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih siapa yang dikehendakinya. Berarti pilihan itu adalah Laul Mahfuz ya Ustadz, sudah diketahui karena manusia sudah berniat masing-masing sebetulnya. Iya. Tapi karena kesalahan dia nggak dipilih. Tapi kok sudah di Quran ditulis Allah memilih. Berarti Allah memilih itu ketetapan ya Ustadz? Nah, itu berkaitan dipilihnya, memilihnya setelah usahanya manusia. Oh ya. Ya, Oh ya. setelah usahanya manusia. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'du ya. Saya bacakan surat Ar-Ra'du. Ya, surat Ar-Ra'du di bagian surat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya, kalau orang itu mengubah keadaan dirinya, baru Allah bantu. Ya, dalam perumpamaan hadis Nabi SAW, siapa yang ingin mengubah sejengkal, Allah bantu dia mengubah seperti dia mengubah sehasta. Jika dia ingin mengubah sehasta, Allah bantu dia seperti ingin mengubah sedepa. Jika ia ingin berusaha mengubah dirinya untuk baik itu dengan berjalan, Allah bantu dengan berlari. Nah, jadi effort harus ada dulu, niatan harus ada dulu. Makanya Allah menghargai orang yang dengan ilmu kemudian berniat baik. Walaupun belum terwujud amalnya, Allah sudah kasih pahala orang itu seperti melakukan kebaikan tadi. Walaupun belum terwujud. Sudah diberi kebalasan kebaikannya, pahalanya sudah diberi 1. Kalau nanti terwujud dengan ikhtiarnya lagi, Allah gandakan 10 kali lipat. Nah, itulah kemurahan Allah bagi orang yang punya effort, punya niat untuk melakukan kebaikan dengan dasar ilmu. Ya. Begitu Bu Gomba. Terima kasih Ustadz. Ada nyambungnya jadinya Ustadz. Nyambungnya tentang niat dan yang dia lakukan. Ustadz tadi menceritakan bahwa tidaklah sama seseorang yang berilmu dan tidak berilmu. Ya. Kemudian kita ini semua di dalam ilmu itu sudah harus menunjukkan suatu niat untuk baik. Itu dan niat itu sudah diberi nilai sama Allah pahala. Nah, padahal di dunia ini ada dua tempat Ustadz. Satu tempat bercampur antar manusia, satu tempat bercampur dengan guru yang memberikan ilmu. Nah, yang campur dengan manusia itu ada yang niat, dia sudah niat. Tapi ya karena ketanggor teman-temannya jadi ikut bergibah, ikut sombong gitu. Tapi dia punya niat. Nah, pahalanya dia dapat berarti Ustadz. Ya, pahala niatnya tidak dihapus. Tapi satu kebaikan itu untuk implementasi ilmu. Dia orang yang dapat ilmu, hendaklah dia tangkap ilmu itu untuk niat baik. Sudah dapat pahala. Ya. Nah, nanti kalau dia di lapangannya, ketika tadi Ibu sebut bergaul gitu kan, dia ada 2 kesempatan di situ. Merealisasikan niatnya, ya, kalau dia terrealisasi, Allah lipat gandakan pahalanya sampai 10 atau 700 kali lipat. Ya. Tapi kalau ketika dia dalam kehidupannya dia merubah niatnya, nggak iso akulah, susah gitu ya. Dia merubahnya dari dirinya.
Kalau merubah dari dirinya, ya dia nggak dapat pahala lipatan. Ya udah satu yang telah diniatkan yang lalu, gitu ya. Yang diniatkan lalu itu tetap terjadi, tetap tercatat, tidak terhapus, ya. Nah, yang kedua, bila dia saat bergaul, kemudian dia niat masih ada niatnya, tidak dia batalkan niatnya, tapi susah dia merealisasikannya itu. Aduh, gimana ya caranya ya? Karena ya pokoknya dia nggak punya kemampuan untuk merealisasikannya, tapi bukan mengubah niat. Ya, tidak mengubah niat, tapi tidak punya kemampuan mengubah niat, tidak merealisasikannya. Maka itu Allah anggap karena uzur. Nah, uzur itu tetap Allah lipat gandakan pahala. Selain pahala niat yang awal. Iya. Begitu Bu Gomba. Iya, iya. Jadi berarti ilmu itu nggak bisa jalan sendiri, harus ada pendukung yang lain. Ya, Ustaz. Nah, disitulah makanya pernah kita bahas di masa yang sebelumnya, pentingnya kawan. Cermin ya. Iya, pentingnya kawan. Karena dia yang akan mensupport. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kamu ya untuk menetapi kebaikan dan ketakwaan. Itulah pentingnya kawan. Terima Begitu, kasih sekali Bu. Ustaz. Udah ini. Ya. Ilmu itu nggak habis-habis ya Ustaz ya. Masya Allah. Ya. Amin. Ya. Karena yang punya ilmunya sudah mendeklarasikan kalau ilmuku ditulis, semua pohon jadi pena, laut jadi tinta, ditambah 7 laut lagi, belum selesai ilmu Allah ditulis. Iya. Baik, begitu Bu Gomba. Terima kasih. Silakan selanjutnya ada Bu Nafia. Nafia Aryani. Silakan Bu Nafia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya menyimak paparan Ustadz nih jadi galau juga nih. Mengenai istilah sombong. Yang Ustadz katakan tadi bahwa itu penghalang ke surga. Tetapi tentu yang dimaksud sombong di situ kan artinya penolakan terhadap kebenaran Islam kan? Sebagaimana Allah katakan siapa yang menolak Islam berarti tidak menerima kebenaranku gitu. Ya. Atau sikap atau sombong itu satu itu, yang kedua sombong itu dalam pribadi orang kan bisa jadi karakter, bisa sifatnya sikap aja. Baik. Artinya kalau karakter tuh seperti Umar bin Khattab itu yang keras gitu, tetapi dia sebenarnya tidak sombong gitu, dia suka belajar, suka ngintip-ngintip juga apa yang dipelajari oleh Muhammad waktu itu gitu. Nah, dalam kehidupan kita sekarang ini kan sombong itu bisa jadi hanya sesaat gitu, Ustadz. Misalnya kita tidak mau hadir di dalam suatu forum karena kita menganggap bahwa nggak sepaham dengan kita gitu apa yang dia pelajari. Jadi untuk apa kita kumpul di sana gitu? Itu kan juga mencerminkan sikap kesombongan kan? Ya. Apakah hal seperti itu juga menjadi penghalang untuk bisa masuk surga? Baik, karena terlalu sering ya kita lihat orang yang sebenarnya baik, tetapi pada suatu situasi tertentu dia menunjukkan sikap sombongnya. Itu. Kemudian yang kedua. Boleh yang pertama dulu Bu Nafia, kalau nggak pertanyaan kedua saya beri kesempatan berikutnya supaya nggak lupa. Baik, silakan. Baik. Benar Bu Ari bahwa kesombongan itu ada 2 level ya. Level pertama kesombongan pada sesama. Level kedua ini tingkatan yang tertinggi yang tertolak masuk surga, kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya klarifikasikan sombong itu. Sehingga kesombongan pada sesama itu sifatnya walaupun tidak boleh ya dosa kalau itu kesombongan dosa, dan kalau dibiarkan kesombongan ini terus menerus setan akan masuk menggoda hamba itu lewat sifat kesombongan ini untuk kesombongan kepada Allah Azza wa Jalla, ya, kesombongan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika misalnya begini, ketika orang yang di kisah-kisah kesombongan yang masa lalu seperti Firaun, Namrud dan sebagainya itu diceritakan,
Karena mereka sudah sombong kepada sesama, kemudian diingatkan oleh Nabi Musa, diingatkan oleh Nabi Ibrahim Namrud itu, ya mereka nggak mau mengubah karena sudah terlanjur sombong kepada sesama, diingatkan khawatir terjatuh pamornya atau harga dirinya. Padahal yang diingatkannya ini adalah mengingatkan Allah yang esa, gitu ya, Allah yang esa. Makanya Nabi Musa dan Fir'aun mengatakan, menyuruh coba wahai Musa, aku bisa membunuh, bisa Tuhanmu bagaimana? Tuhanmu bisa menghidupkan, mematikan. Aku juga bisa menghidupkan, mematikan. Dia panggil orang dari penjara, siapa yang mau saya hidupkan? Siapa yang mau saya matikan? Jadi ini kesombongan menantang Allah SWT yang diawali kesombongan pada sesama. Nah, ini runutannya ya, tapi yang ditolak oleh Allah itu kesombongan pada Allah Subhanahu wa taala, pada agama ya. Nah, kesombongan pada sama adalah bagian dari dosa yang harus dilawan ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna. Hamba-hamba yang maha pemurah itu rendah hati, dia tidak sombong. Ya, rendah hati. Nah, kalau terbetik kesombongan ya tinggal kita beristighfar. Ya, karena itu manusia pasti ada hilaf dan salah, ya. Pasti ada hilaf dan salah. Artinya dalam menapaki kebenaran ini tidak mungkin manusia itu terus-menerus istiqomah, ya. Ada futurnya, ada titik lemahnya. Dan makanya Allah memberikan satu sifat orang bertakwa di dalam surat Fussilat, di dalam surat Al-Imran, ya. Orang bertakwa itu alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim. Ya, orang bertakwa itu adalah orang yang apabila satu saat dia berbuat salah, kemudian dia ingat pada Allah, dia istighfar kepada Allah. Nah, ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, sungguh Allah tidak mensifati orang bertakwa orang yang tidak pernah salah. Tapi orang bertakwa adalah orang yang ketika dia bersalah, kemudian dia ingat pada Allah, dia istighfar. Jadi yang justru diutamakan oleh penjelasan Allah tentang orang bertakwa, orang yang suka istighfar, bukan orang yang tidak bersalah. Karena nabi pun juga diantaranya bersalah. Kalau tidak dijadikan Allah penjagaan maksum, makanya semua Rasul itu maksum. Maksum dijaga Allah, ketika akan melakukan ketergelinciran dijaga oleh Allah SWT. Kalau sudah mendapat wahyu, itu Allah jaga dari kesalahannya. Nah, tapi manusia bisa berbuat salah. Nah, hilaf-hilaf kesombongan seperti tadi diceritakan ya, itu bisa terjadi, tapi kita istighfar. Karena belum tentu juga ya kalau kita tidak menghadiri sesuatu misalnya gitu. Itu dengan ada kesombongan pilihan tidak hadirnya, boleh jadi ada pertimbangan lain ya, bukan karena kesombongan tapi pertimbangan lain, misalnya khawatir tersesat atau khawatir tidak baik dan sebagainya lah. Ada alasan-alasan yang boleh menjadi pertimbangan ketidakhadiran seperti tadi Bu Nafia sampaikan. Oke. Begitu Bu Nafia. Yang kedua dipersilahkan. Yang kedua tentang mencari ilmu. Ini Ustadz, mencari ilmu adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Betul kan ya? Ya. Jadi setiap orang wajib mencari ilmu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga begitu banyak ditawarkan oleh lingkungan sumber ilmu gitu. Ya. Ya di media maupun secara langsung gitu. Yang kadang-kala atau sering bahkan orang tidak tahu sebenarnya ilmu itu benar atau tidak gitu. Saya ingat sekali, Ustadz kan pernah tegur saya juga, hati-hati kalau mengaji atau mendengarkan dakwah dan lain sebagainya. Tapi saya ikuti aja dan saya ikut aja karena saya tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Bahkan itu untuk ilmu ngaji loh, bukan ilmu keseharian, bukan ilmu keduniaan gitu. Nah, artinya bagaimana kalau kita dalam suatu kondisi seperti itu, di mana kita memilih suatu sumber ilmu, tetapi ternyata salah. Harusnya tidak seperti itu. Ya. Gitu. Nah, gimana tuh?
Makanya tadi berkaitan apa namanya, di dalam Al-Quran penjelasan-penjelasan itu pertama tadi fas'ali ahli dzikri, ya, bertanyalah pada ahli ilmu. Kemudian yang kedua untuk memilih, ya, ada apa namanya, perkawanan tadi ya, pertanyaan Bu Gomba. Ada perkawanan, artinya itu menjadi referensi juga, menjadi cermin juga, ya. Karena ketika salah, naudzubillahi min dzalik, ya, seperti terpeleset, kita tahu ini bahwa dalam kehidupan kita, termasuk di lingkungan kita lah di tanah air ini, ada pemahaman-pemahaman yang menyimpang, misalnya ekstrimnya Ibu Lia Aminuddin gitu ya. Nah, ada yang begitu, ada Syiah sebagainya. Nah, untuk kita bisa berhati-hati memilah dan memilih, mengkategori, makanya perlu ada ilmu. Oh, ini ciri-cirinya Syiah, ini ciri-cirinya Islam Jamaah, ini ciri-cirinya Ibu Lia Aminuddin, misalnya begitu. Nah, dengan ilmu itu kita pada awalnya netral saja kan, menerima ilmu. Kemudian menemukan ciri-ciri itu, maka kita waspada. Waspada menanyakan kembali kepada orang yang kita menjadi referensi untuk itu, yang insya Allah kita tanyakan mendapatkan penjelasan. Jadi tidak menutup untuk kita mencari ilmu jadi siapa saja, tapi hendaklah kita punya rambu-rambunya, ya, punya rambu-rambunya, dan rambu-rambu atau teman ilmu yang sudah kita yakini, kita percayai, kita jadi referensi, itu dijadikan bagian untuk referensi berikutnya. Seperti halnya kita menelaah satu apapun ya, manfaat dunia, kemudian bertentangan dengan referensi awal, perlu kita kaji lebih dalam tentang referensi baru ini. Begitu Bu Nafia. Oke. Ini masih banyak yang harus dipelajari ya. Artinya mencari teman pun kan butuh ilmu juga gitu, Ustaz. Oh benar, nanti kita bahas lagi itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kita bahas lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Nafia. Ya. Silakan yang mau lagi, masih ada waktu. Satu lagi ya. Iya, satu lagi Pak Ustadz. Bu Sofi silakan. Ya, Ceng Lili, terima kasih Mbak Mia, doanya selalu saya dengar terus. Amin, mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doanya Ceng Mia. Assalamualaikum Pak Farhad. Saya mungkin sedikit menyinggung waktu pertanyaan dulu itu ya Pak, ini sepele tapi buat saya itu tergelitik terus ini Pak. Jadi pertama waktu saya menceritakan soal penemu ya, di dunia ada 30 orang, kemudian saya mohon penjelasan mengenai Nabi Daud, Pak Farhad sudah menjelaskan mengenai baju perang dari besi, lalu Zulkarnain yang meramu tembaga dan besi untuk menutup Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang saya tanyakan adalah Pak, Salman Farisi itu juga membuat parit untuk waktu perang Khandak. Apakah itu juga termasuk penemu pertama kah Pak itu? Lalu satu lagi, kalau yang saya tahu ini Pak, Insinyur Wiyoto Wiono itu penemu fondasi cakar ayam. Nah, ini ilmunya kan luar biasa, dari Indonesia juga punya nih Pak. Apakah benar begitu? Baik, ya, terima kasih Bu Sofi. Kita boleh jadi referensi kita untuk menentukan bahwa si A penemu pertama, ya, seperti itu, menentukan misalnya Salman Al-Farisi penemu pertama parit, itu tentu sulit untuk menjelaskannya kecuali Allah langsung yang menjelaskannya. Ya. Nah, seperti baju besi itu memang Allah langsung yang menjelaskannya dalam surat Al-Hadid, bahwa Nabi Daud yang Allah ilhamkan pertama membuat baju besi untuk berperang. Nah, jadi karena Allah. Kemudian orang yang pertama membuat tembok besar untuk mendinding, ya, bukan tembok untuk rumah, tapi tembok untuk benteng, itu pertama kali yang Allah ilhamkan ilmunya kepada Iskandar Zulkarnain. Jadi karena Allah yang menentukan referensinya bahwa dia yang pertama, maka kita terima. Tapi dalam referensi manusia tidak sulit kita untuk mereferensinya dia penemu pertama. Tapi ya sebagai kebiasaan saja, mungkin orang mengenal karena memang seperti tadi ya Pak Wiono ya.
Ya, Insinyur Wiyoto Wiono. Ya, Wiyoto Wiono menjemut cakar ayam, ya kita akui karena memang secara budaya manusia memang dia yang menulis pertama dan kemudian direkam lah oleh umum, diketahui bahwa dia referensi pertama. Jadi boleh, tapi kita tidak bisa seperti tadi Salman Farid pertama karena tidak ada justifikasi. Boleh jadi Salman Farisi belajar ilmu tentang Farid dari sejarah sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada penetapannya seperti itu. Begitu Bu Sofi. Ya, yang kedua Pak, ya jelas Pak Barat. Ya. Yang kedua, ini yang jadi ilmu untuk menentang Allah itu yang kelihatannya udah jelas sekali, yang Fir'aun, Namrud, kemudian saya ingin menyampaikan kok zaman sekarang ini yang menentang Allah dengan ilmunya itu yang dia menyetujui atau menyetujui atau itu mengenai LGBT itu loh Pak Barat. Itu kan luar biasa. Jadi dia itu juga sebetulnya menentang Allah itu sudah kan Pak. Jadi karena memang sudah jelas di hadis atau di Quran. Tapi dia jadi termasuk dia itu menentang Allah kan Pak, dia itu. Jadi heran saya kok nggak habis-habis tuh herannya itu. Dia berjuang terus gitu loh Pak Barat. Ya, artinya ya memang artinya penyimpangan itu bisa terus-menerus dia tempuh, itu bisa terjadi. Ya, dalam sejarah para nabi juga kan begitu, ada penentang Rasul kan terus-menerus berjuang untuk melawan nabinya. Begitu. Yaitu penyimpang, naudzubillahi min dzalik. Makanya tadi ayat tadi disampaikan, mereka itu mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu dan mereka ditopang oleh setan seolah-olah menjadi benar perlawanan dia itu terhadap kebenaran. Begitu Bu Sofi. Nah, lalu yang suaminya itu terus itu baiknya tuh bagaimana sih Pak Barat sebetulnya? Jadi sikapnya itu dengan punya istri umpamanya nih, punya istri yang demikian gitu. Itu harusnya bagaimana ya Pak Barat? Apakah kesalahan menasehati. Menasehati dulu. Banyak Pak nasihatnya sudah. Jadi ya diikhtiarkan nasihat dulu. Oh, begitu terus ya Pak ya? Iya, terus. Baik. Tapi kelihatannya nggak pasah tuh Pak, nggak nurut kelihatannya. Ya mungkin nggak ngomong ke Bu Sofi kalau sudah. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, iya Bu Sofi. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Bu Sofi. Iya. Kita cukupkan dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk diri saya dan untuk Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kita bersemangat terus menimba ilmu dan mengiringi dengan niat untuk berbuat kebaikan sesuai dengan ilmu. Semoga Allah melimpahkan ganjaran yang besar kepada kita semuanya menjadi ulul albab, orang-orang yang benar-benar memanfaatkan karunia Allah yang Allah unggulkan kita sebagai hamba manusia dari malaikat sekalipun. Ya. Amin. Sekian Ibu-ibu, Bapak Ibu Terima kasih sekalian. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.